Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra, NIM 180600048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang dosen pembimbingnya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilitas. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang keuangan dan investasi internasional, yaitu yang isu-isu utamanya itu meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang. Nah, di sini kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang tersebut. Nah, fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar ini muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ini ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh IMF. Nah, sedangkan untuk materi yang kedua itu tentang pos-pos neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Nah, kita akan mempertahankan pendekatan tradisional terhadap perhitungan neraca pembayaran karena sebagian besar literatur mengenai utang negara berkembang dan perlakuannya dalam media khusus keuangan biasanya disajikan dalam format yaitu yang pertama itu transaksi berjalan. Nah, bagian neraca pembayaran yang transaksi berjalan ini itu bagian neraca pembayaran yang memuat nilai pasar ekspor dan impor berwujud misalnya perdagangan komoditas dan tak berwujud misalnya jasa pengirim dari suatu negara. Nah, untuk yang kedua yaitu pengangsuran utang. Nah, jumlah pembayaran bunga dan pokok terhadap uang eksternal publik. Nah, surplusnya itu pendapatan lebih besar dari pengeluaran, defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Nah, yang ketiga yaitu transaksi modal. Bagian neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan volume investasi swasta asing langsung serta hibah dan pinjaman publik yang mengalir ke dalam dan keluar dari suatu negara selama periode tertentu. Nah, biasanya ini periodenya 1 tahun. Nah, yang keempat itu transaksi cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional. Bagian itu bagian penyeimbang dari neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter atau cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah berubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang ketiga yaitu tentang persoalan defisit pembayaran. Nah, ada beberapa isu dari kebijakan awal yaitu cadangan internasional yaitu cadangan emas, mata uang kuat, dan special drawing right. Nah, suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Nah, yang kedua itu pinjaman penyesuaian struktural, yaitu pinjaman dari Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, membuat harga faktor dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya dan mendorong persaingan pasar. Nah, ketentuan yang diberlakukan oleh IMF sehingga negara-negara peminjam harus memenuhi reformasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional sebagai
persyaratan dalam menerima pinjaman untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran. Nah, Special Drawing Rights atau SDR, yaitu aset keuangan internasional yang dibuat IMF pada tahun 1970-an untuk melengkapi emas dan dolar dalam menangani transaksi-transaksi neraca pembayaran internasional. Nah, setelah merangkum beberapa konsep dan persoalan mendasar dari neraca pembayaran, karena terkait dengan aliran komoditas, perdagangan, dan sumber daya keuangan internasional, nah kita sekarang dapat meninjau beberapa tren dalam neraca pembayaran negara-negara berkembang dan kemudian berfokus pada analisis mendetail mengenai persoalan utang. Nah, tren dalam neraca pembayaran itu bagi sebagian besar negara berkembang di era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Nah, sebelum tahun 1980-an, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar. Karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Nah, pendapatan ekspor dihabiskan tetapi tidak seluruhnya untuk impor ini. Nah, pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional. Nah, pinjaman swasta oleh Bank Umum Internasional baik bagi pemerintah negara berkembang maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan Badan Pembangunan Internasional lainnya. Nah, surplus transaksi modal dengan demikian biasanya lebih dari cukup untuk mengompensasi defisit transaksi berjalan sehingga cadangan internasional dapat diakumulasikan. Nah, untuk bahasan yang keempat itu tentang akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Nah, kita akan bahas latar belakang dan analisisnya dulu, yaitu akumulasi utang eksternal atau external debt merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksinya berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Nah, meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jika dikelola dengan buruk, ini akan memakan banyak biaya. Nah, awal mula krisis tahun 1980-an, benih krisis utang di tahun 1980-an disemai saat periode 1974 sampai 1979 ketika terjadi lonjakan dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Nah, kita bahas yang program stabilisasi IMF. Nah, salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi, yaitu situasi di mana
suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari jumlah uang yang beredar. Nah, taktik untuk mendapatkan keringanan utang itu pertama kartel pengutang. Itu sekelompok negara berkembang pengutang yang digabung untuk melakukan tawar-menawar dengan kreditor sebagai sebuah kelompok. Nah, beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi, yaitu perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga atau memperpanjang periode pelunasan. Nah, untuk rancangan Brady, program yang diluncurkan pada tahun 1989 ini yang dirancang untuk mengurangi utang komersial beredar negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompensasi jaminan utang IMF dan Bank Dunia serta kewajiban yang lebih besar untuk menaati ketentuan yang diberikan. Nah, yang ketiga itu swap utang untuk ekuitas. Itu mekanisme yang digunakan oleh negara berkembang pengutang untuk mengurangi nilai real utang eksternalnya dengan menukarkan ekuitas dalam perusahaan domestik atau saham atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk utang swasta luar negeri dengan diskonto yang besar. Nah, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu tentang utang najis dan pencegahannya. Nah, utang najis ini kita bahas yang pertama itu tentang utang najis. Nah, konsep dalam teori hukum internasional bahwa utang negara yang digunakan oleh pemerintahan yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakatnya, sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawab pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis. Nah, meskipun konsep utang najis ini belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara pengutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung dunia internasional. Nah, kita masuk ke bahasan yang ketujuh tentang resolusi krisis utang 1980 sampai 1990 dan kerentanan yang berkesinambungan. Nah, inisiatif HIPC, inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutang besar, diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. HIPC ini yaitu kelompok negara termiskin dunia dan berutang besar seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia dan IMF, di mana status mereka memungkinkan untuk mendapatkan keringanan utang khusus. Nah, kemajuan besar telah dibuat bagi banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Nah, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama, para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serentak. Nah, faktor utama kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina,
dan negara-negara maju terutama Amerika Serikat seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat. Nah, dampak ekonomi terhadap negara berkembang yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu aliran masuk investasi asing, yang ketiga itu pasar saham negara berkembang, yang keempat itu bantuan, yang kelima distribusi pengaruh di antara negara-negara berkembang, yang ke berapa, 1, 2, 3, yang keenam pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya, yang ketujuh kemiskinan, yang kedelapan kesehatan dan pendidikan, dan yang ke-10 yaitu kerangka kebijakan umum. Nah, jadi sampai sini saja penjelasan saya tentang kebijakan neraca pembayaran, utang dan krisis keuangan dan stabilitas. Nah, apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan.